Adapun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cara yang baik itu dengan cara yang lembut. Mendakwahkan Islam ini tidak boleh dengan keras, tidak boleh dengan ekstrim. Maka kita perlu belajar, tidak hanya semangat tetapi juga harus ditopang dengan ilmu yang baik. Kalau semangat saja kadang-kadang timpang dia, terlalu semangat tidak disertai dengan ilmu yang baik kadang-kadang menabrak akhlak-akhlak. Maka kalau dakwah disertai dengan ilmu yang memadai, maka di situ insyaallah terwujud makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu sahabat Muaz bin Jabal. Bahkan dalam satu disebutkan bahwa Nabi mengatakan a'lamul halal wal haram. Sahabat yang paling tahu tentang halal haram yaitu adalah Muaz bin Jabal. Nah, itu menunjukkan bahwa sahabat Muaz bin Jabal memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa al-a'lamul halali wal haram. Di antara sahabat yang paling mengetahui tentang halal haram. Halal haram ini masuk bab fikih yang besar juga. Ini halal, ini haram. Nah, ini termasuk walaupun disebutkan dalam sebuah hadis bahwa innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antaranya ada perkara yang syubhat. Tetapi kan perlu dikaji mendalam mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Kadang-kadang ulama berbeda-beda pendapat pula. Apalagi dalam kondisi muamalah yang begitu berkembang pesat. Terus ada hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, ada di zaman kita ini. Sehingga ulama berijtihad, berusaha untuk bagaimana menemukan hukumnya agar meyakinkan kepada kita bahwa ini halal, ini haram. Nah, kalau sepakat ulama halal, ya kita laksanakan. Sepakat haram, kita tinggalkan. Nah, ini yang repot kadang-kadang ulama itu berbeda pendapat. Ini halal, ini haram. Ada yang mengatakan ini halal, ini haram. Nah, sinilah terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyikapinya. Tapi ada kaidah fikih menyebutkan bahwa la yunkaru al-mukhtalaf fih, perkara yang diikhtilafkan ulama kita tidak boleh mengingkari. Artinya selagi masih ada dalil sah-sah saja. Jadi kita juga harus moderat bahwa perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita harus menyikapi dengan baik. Mungkin kita meninggalkan tapi yang lain menjalankan, ya mereka menjalankan, ada pendapat yang diikuti sah-sah saja. Nah, jadi mari kita saling menghargai, bertoleransi satu sama lain. Itu sekilas tentang sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah sahabat yang sangat istimewa. Tentu sahabat semuanya istimewa, tapi memiliki sahabat ada yang disebutkan secara khusus memiliki keistimewaan. Tentu kita berharap nanti membersamai mereka di akhirat kelak, karena mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Sehingga kita sangat berharap mudah-mudahan bisa masuk surga juga bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini beliau Nabi SAW berkata, tasaddaq innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum. Sungguhnya Allah bersedekah kepadamu sepertiga daripada hartamu inda wafatikum, ketika mendekati kematian. Maknanya apa? Innallaha tasaddaqa, sungguhnya Allah bersedekah. Ini makna di sini kata para ulama, sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu terhadap harta yang kamu miliki untuk menyedekahkan sepertiga ketika menjelang kematian. Jadi innallaha tasaddaqa, di sini Allah mengizinkan harta kita yang punya. Kita sudah bahas bahwa pada hakikatnya harta itu adalah bukan kita yang memiliki, tapi harta itu adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguhnya milik Allah yang ada di langit dan juga di bumi. Tapi kita sebutkan bahwa dalam konsep kepemilikan dalam ekonomi atau dalam ekonomi Islam, bahwa
boleh disandarkan kepada kita satu kepemilikan. Ini saya punya ini, saya punya buku, saya punya rumah, saya punya ini, boleh. Boleh secara majazi, secara tidak hakikat gitu. Jadi memang kita memilikinya, tetapi bukan berarti betul-betul kita yang punya, karena pada hakikatnya kan milik Allah semuanya. Di atas muka bumi ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwal, Allah mengizinkan. Nah, itu bermakna bahwa kita tidak mutlak memilikinya. Karena kalau kita mutlak memiliki artinya kita punya kebebasan, terserah kita gitu. Sementara di sini kita diatur. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki. Tapi yang sepenuhnya memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tergambar dalam kehidupan kita ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita akan kembali. Dan itu diucapkan ketika ada orang yang meninggal sebagai pengakuan. Nah, sebenarnya sebelum orang mengaku itu, sebelum kita meninggal, kita juga harus mengaku itu, bahwa kita ini adalah milik Allah, harta yang kita punya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, orang yang mengaku, ya kan, orang yang bersaksi bahwa kita ini adalah milik Allah, kembali kepada Allah, maka sebelum kita sendiri yang kembali kepada Allah, kita memberikan pengakuan pada diri kita bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa saya ini milik Allah, apa yang saya punya adalah milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama mengatakan innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum. Sungguhnya Allah mengizinkan kepada kalian bersedekah sepertiga daripada harta kalian. Inda wafatikum, inda wafat. Ini kalau kita inda wafat ketika meninggal. Tapi maknanya bukan ketika meninggal, tapi ketika mendekati kematian. Jadi ketika seorang mendekati kematian, Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada mereka untuk bersedekah. Ini berwasiat. Nah, salah satu yang dianjurkan dalam Islam adalah sedekah. Jadi Allah mengizinkan sedekah, mengizinkan memang sedekah. Sedekah secara makna sebenarnya umum ya, artinya kebaikan. Karena memang sedekah secara khusus untuk menyerahkan harta kepada orang yang membutuhkan dengan niat ibadah, dengan niat pendekatan kepada Allah. Itu makna sedekah secara khusus. Jadi dalam Al-Quran misalnya Allah berbicara tentang zakat dibahasakan dengan sedekah, karena menyerahkan harta kepada yang membutuhkan, kepada yang berhajat. Maka Allah mengatakan misalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagian, ambillah dari orang-orang yang memiliki harta berlebih, sebagian dari harta mereka diambil, maksudnya dipungut zakatnya. Sebagai apa? Sedekatan, sedekah di sini maknanya zakat. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mana zakat itu tutahhiruhum, mensucikan. Tathhir, karena memang zakat itu apa? Zakat itu tathhirul mal, mensucikan harta. Jadi salah satu wasilah atau cara kita mensucikan harta kita agar dia menjadi berkah, menjadi baik, dia menjadi penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana menunaikan zakatnya. Tathhir, mensucikannya. Jadi berkah dia. Wa tuzakkihim, mensucikan, membersihkan, mensucikan. Zakat itu tidak hanya membersihkan harta, tapi juga mensucikan jiwa orangnya dari kesombongan. Karena kadang-kadang kalau harta ini kadang-kadang membawa kita agak sombong.
memilikan harta berlebih kadang-kadang membuat orang menjadi sombong. Itu sesuatu yang lumrah gitu dalam kehidupan. Seringkali begitu, walaupun tidak semua orang. Ada orang yang hatinya sangat luar biasa, tidak terpengaruh oleh banyaknya harta, oleh sedikitnya harta, tidak terpengaruh. Ini hati yang sangat istimewa. Tapi ada hati yang ketika diberikan harta banyak dia agak sombong, itu agak angkuh. Nah, maka dengan mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk bahwa pengakuan bahwa di situ ada hak Allah yang harus ditunaikan, bahwa bukan hanya dia yang punya. Nah, maka akan mensucikan jiwa manusia dari keangkuhan dan kesombongan. Karena tidak dipungkiri harta terkadang membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Maka wasilah zakat itu pengakuan kita bahwa ada kewajiban, di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, maka di situ menjadi penyuci jiwa, pembersih jiwa. Tuzakihim, tazkiyah itu nafas, penyucian jiwa. Dan itu kan digambarkan kepada seorang yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa wa atainahu minal kunuzi, kata Allah. Qarun itu kami berikan kunuz, atainahu minal kunuzi. Kunuz itu harta-harta yang terpendam, harta-harta yang berlimpah, yang terpendam di emas, perak, kalau sekarang mungkin minyak, timah, mungkin yang dikorupsi itu mungkin bisa jadi. Nah, itu kunuz dikorupsi 300 triliun, Masya Allah, banyak sekali. Kunuz itu perbendaharaan Allah di muka bumi ini. Allah katakan kami berikan sebagian dari perbendaharaan harta. Wa atainahu minal kunuzi, kata Allah kepada Qarun. Jadi luar biasa memang diberikan harta banyak. Wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja, kunci perbendaharaan harta dia itu diangkat oleh orang-orang kuat. Baru kuncinya Pak, baru kuncinya saja. Bagaimana isinya itu? Kalau sekarang kan semewah-mewahnya mobil, kuncinya tetap ringan ya. Ini baru kuncinya sudah diangkat. Latanu bil usbati ulil quwwah. Ini orang yang kuncinya itu diangkat oleh orang-orang yang perkasa. Baru kuncinya. Jadi luar biasa. Tapi dengan harta yang begitu berlimpah, dengan harta yang begitu banyak, ketika diingatkan kepada la tafrah, innallaha la yuhibbul farih. Jangan kau bangga, jangan kau sombong wahai Qarun. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang bangga, orang-orang yang sombong. Apa Qarun jawab? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu bahasa dia. Bahwa ya mungkin kalau bahasanya sekarang gak usah ngajari aku lah, gak usah ngurusin aku. Innama utitu, sesungguhnya harta saya yang banyak ini, innama utituhu ala ilmin indi, saya dapatkan karena kehebatan saya. Wah, itu udah mulai muncul tadi gara-gara harta. Kemudian dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya harta-harta saya yang banyak ini itu saya dapatkan dengan kemampuan saya, kehebatan saya. Ala ilmin indi, ilmu berdasarkan ilmu yang saya punya. Padahal kan kalau kita kembalikan lagi, kita ini kharajtum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kau keluar dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Jadi ilmu itu siapa yang mengajarkan? Allah. Lalu dia mengklaim semuanya. Harta saya ini saya dapatkan karena kehebatan saya, karena ilmu. Maka Allah berikan pengajaran, Allah binasakan hancur sehancur-hancur. Saya dulu waktu di Mesir ada jalan-jalan ke suatu daerah yang mana di situ ada danau yang luas. Akhirnya itu adalah namanya Danau Qarun. Disitulah karena kan Qarun kan juga kaum
diajak jalan-jalan, itu ada danau yang begitu luas, katanya disitulah Qarun dibinasakan. Tapi wallah apakah itu hanya sekedar psikologi atau memang betul, wallahu alam. Tapi disebutkan bahwa memang kan dalam kisah Al-Quran Qarun dibinasakan. Pengajaran bahwa bagaimana zakat itu berusaha untuk mensucikan jiwa orang yang memiliki harta agar tidak bahwa dengan zakat itu memberikan pengakuan bahwa harta itu adalah milik Allah. Kemudian kata para ulama juga tidak hanya mensucikan jiwa yang mengeluarkan zakat, tapi juga mensucikan jiwa penerima. Salah satu hak orang fakir miskin dan orang kaya adalah zakat. Memang Allah jadikan sebagai harta orang kaya. Ada hak orang miskin itu zakat itu. Dan orang miskin ya, kalau dia sulit susah dalam segi ekonomi, dalam hadis disebutkan kadal fakru ayyakuna saja fakiran orang susah secara ekonomi banyak tidak sabar, tapi tidak sedikit juga orang yang susah dari segi ekonomi itu bersabar menjaga dirinya bisa istiqomah dalam sedikit harta dia bisa bahagia, bisa beribadah. Di sisi lain ada orang berlimpah harta tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dari sebalik dia sedikit harta, dia tidak sibuk mengurus harta karena sedikit, tapi dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang demikian. Tapi tadi betul bahwa kadang-kadang karena sebab kefakiran menjadikan orang bisa bergeser secara keyakinan. Dan itu kita nyata melihat dalam kehidupan. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim harus memperhatikan saudara-saudara kita yang susah, yang lemah, sehingga jangan sampai karena kelemahan mereka, kesusahan mereka bergeser keyakinannya, itu berdosa kita. Maka kita harus responsif, jadi harus punya kepedulian. Kita sebagai muslim tidak boleh cuek dengan saudara-saudara kita yang susah dan lemah. Maka disitulah fungsi daripada zakat tadi. Mungkin kita berzakat, punya harta, tidak sempat kita membantu mereka, maka kita serahkan kepada lembaga-lembaga sosial, lembaga zakat, lembaga wakaf, sehingga mereka yang menyampaikan. Jadi tugas kita adalah ketika punya harta berbagi, berzakat. Nah itu maka mensucikan tadi, mensucikan jiwa penerima. Jadi bagaimana mengokohkan keyakinan mereka, bagaimana menguatkan keyakinan mereka, bagaimana menghibur mereka. Itu kan hiburan juga, menghibur. Bagaimana menolong mereka, membantu mereka. Maka zakat itu juga mensucikan, membersihkan jiwa penerima, sehingga mereka terbantu. Dan bagaimana mereka tidak hasad dan dengki. Karena seringkali karena dia di sampingnya orang mampu, tidak ada kepedulian, akhirnya dia muncul rasa hasad dan dengki. Kenapa dia muncul jiwa niat jahat? Karena gara-gara kita juga yang tidak ada kepedulian. Maka bagaimana mereka itu terbantu sehingga mensucikan mereka. Kan kata para ulama di antara hikmah zakat itu adalah mensucikan sosial masyarakat. Sama tadi kalau makin banyak orang sulit, orang susah, maka kriminal akan berkurang. Kalau orang sejahtera dari sisi ekonomi, maka itu salah satu cara untuk meminimalisir daripada kejahatan. Maka mudah-mudahan dengan program makan bergizi ini, karena kenyang ya kan? Kalau kenyang, mudah-mudahan kita kenyang semua. Jadi kalau kenyang, insya Allah biasanya kita lebih aman. Orang kalau lapar biasanya agak apa sih? Tidak tenang. Tapi kalau kenyang, tenang, aman. Kalau sudah kenyang masyarakatnya, insya Allah aman, tenang. Kan kalau sudah kenyang maunya tidur lagi. Jadi di situ sejahtera. Maka oleh karena itu Islam sangat memperhatikan tidak ada ketimpangan
ada yang berlebih-lebihan, ada yang kekurangan, ada yang tidak mampu. Nah, itu fungsi daripada zakat tadi. Nah, memang bahasa sedekah terkadang dimaknakan dengan zakat, tapi pada umumnya sedekah itu bisa bermakna umum semua kebaikan. Maka dalam sebuah hadis juga disebutkan inna tasbihatin sedekah, bahwa tasbih itu sedekah. Tahlil sedekah. Tahmid hamdan sedekah. Maka dalam Al-Qur'an ketika misalnya dikisahkan ada orang-orang yang menyesal di akhirat, laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan engkau memberikan kesempatan kepada, ketika dia sudah mati, sudah wafat, ini kisahnya dalam Al-Quran dikisahkan, ketika orang sudah mati maka dia ingin kembali lagi. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini mengatakan bahwa ketika orang sudah mati dan ketika dia hidupnya punya harta yang tidak ditunaikan zakatnya, yang dia cukup berhaji tidak melakukan itu, maka orang itu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan Engkau berikan kesempatan kembali hidup ini, ingin kembali pulang kampung, tapi sayang pulang mana kita hidup sekali, jangan disia-siakan, jangan sampai datang penyesalan yang mana penyesalan itu sesal kemudian tidak berguna. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Maka selagi kita punya badan sehat, punya harta yang cukup, maka kita berusaha untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi penyesalan. Karena nanti di akhirat itu penyesalan tidak ada lagi gunanya. Maka di situ disebutkan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Allah, kalau Engkau berikan kesempatan aku kembali ke dunia, aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dengan itu aku menjadi orang yang saleh. Jadi sedekah sebagai wasilah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh. Nah, tentu kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh. Kita berusaha. Walaupun mungkin kita masih jauh gitu. Kalau Imam Syafi'i saja mengatakan bahwa uhibbus salihina walastu minhum, aku cinta orang soleh dan saya bukan bagian daripada orang soleh. Itu Imam Syafi'i mengatakan begitu tawadhu'nya. Murid beliau mengatakan uhibbus salihina wa anta minhum. Imam Ahmad mengatakan engkau mencinta orang soleh dan engkau adalah orang soleh. Wabikum, dan denganmu wahai Imam, aku berharap kepada Allah dibersamakan. Karena kita walaupun mungkin tidak soleh-soleh amat ya, tidak soleh-soleh banget, tapi kita berharap dibersamakan dengan orang-orang yang soleh. Karena dalam doa kita selalu berdoa dibersamakan dengan orang yang soleh. Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bersamakan kami para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Tentu kalau kita merasa soleh, kita menjadi sombong kan begitu. Maka kita tetap berusaha menanamkan pada diri kita bahwa kita ini berusaha untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Maka ketika Allah mengatakan dalam ayat itu ada orang menyesal, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada orang yang meninggal ingin kembali, orang beriman sekalipun. Maka salah seorang berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bertakwalah engkau kepada Allah. Mana ada orang beriman sudah meninggal minta kembali ke dunia. Orang sudah meninggal minta kembali ke dunia itu orang kafir, karena menyesal. Tapi kalau orang beriman itu dijanjikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat itu lebih baik bagimu
daripada dunia. Maka ada yang mengatakan bahwa orang beriman kalau sudah meninggal dia tidak berharap kembali ke dunia. Kenapa? Karena akhirat itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walad daral akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan memang demikian Bapak Ibu, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah daripada kehidupan dunia. Jangankan kehidupan akhirat di surga, di alam barzah saja, kalau dia menjadi taman-taman surga, maka jauh lebih indah daripada dunia. Maka kita selalu diingatkan bahwa ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, maka salah satu pelipur laranya, penghiburnya apa? Bahwa di alam barzah orang beriman jauh lebih nikmat daripada di dunia. Kalau kita di dunia bisa melayani keluarga ketika dia sakit, pelayanan di alam barzah jauh lebih hebat daripada pelayanan kita. Kenikmatan yang mereka dapatkan jauh lebih daripada kenikmatan di dunia. Nah, tapi itu konsep dasarnya, bahwa kehidupan akhirat lebih indah daripada kehidupan di dunia. Sehingga orang beriman tidak berharap kembali. Walaupun para syahid, syuhada itu katanya ingin kembali. Kenapa ingin kembali? Karena mereka ingin mati syahid lagi biar dibunuh, mati syahid. Karena begitu utamanya, begitu besar kemuliaan yang mereka peroleh. Tapi kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang punya harta tidak ditunaikan zakatnya, yang punya harta dia tidak berhaji, itulah orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Nah, jadi ada orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Maka di sini disebutkan bahwa hadis ini berbicara tentang kebolehan mewasiatkan sepertiga daripada harta ketika mendekati ajal. Itu inda wafatikum. Nah, tapi wasiat ini bukan hanya ketika mendekati ajal, ketika sehat pun juga boleh. Nah, jadi tidak harus ketika sakit baru berwasiat, tidak, sehat juga berwasiat boleh. Nah, cuman di sini apa? Inda wafatikum. Jadi memang hukum fikih itu membatasi beberapa tindakan ketika orang sudah mendekati ajal. Jadi ada beberapa tindakan yang tidak boleh dibuat ketika sudah mendekati ajal. Nah, maka salah satu yang diizinkan itu adalah berwasiat sepertiga harta. Nah, itu boleh. Jadi ketika sudah sakit parah dia, kira-kira sudah mendekati ajalnya begitu, dia sudah merasa, dan itu salah satu nikmat ya. Kalau kita diberikan nikmat bahwa kita sudah merasa ajal kita sudah dekat, ada tanda-tandanya. Nah, itu kan kita bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga betul-betul kematian itu kita persiapkan dengan baik. Walaupun demikian tidak harus ada tanda, tidak harus sakit, tidak harus tua. Tua adalah salah satu tanda, sakit salah satu tanda. Tapi kita yang tidak tua, tidak sakit tetap harus bersiap dengan baik setiap saat, karena kita tidak tahu yang pasti bahwa kita di dunia orang baca ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau ajalnya sudah sampai tidak dimajukan dan juga tidak dimundurkan. Nah, maka di sini boleh. Maka kalau kita lihat misalnya ada film-film ketika dia sudah sakit mau mati, maka dia berwasiat tanda tangan semua harta. Kalau dalam Islam itu tidak berlaku, Bapak Ibu. Dalam syariat tidak ada istilah sudah mau mati diserahkan semua hartanya, tidak ada. Tidak boleh. Yang diizinkan hanya sepertiga. Maka di sini disebutkan Allah mengizinkan untuk diwasiatkan, disedekahkan, yaitu adalah sepertiga bisulusi amwalikum inda wafatikum, ketika mendekati ajal. Jadi tidak ada istilah ini semua harta saya serahkan, tidak ada. Boleh dia melakukan itu, tapi tidak akan mendapatkan izin di pengadilan. Jadi tidak ada istilah menyerahkan seluruh harta, tidak ada. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena menyerahkan seluruh harta itu bisa jadi mendororkan sebagian daripada ahli waris. Sementara orang itu harus berlaku adil kepada seluruh para ahli warisnya. Begitu. Maka di sini makna inda wafatikum, ketika kalian
wafat bukan maknanya ketika wafat, tapi mendekati ajal, mendekati kematian. Dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sehusnul khatimah. Karena salah satu waktu-waktu yang sangat menegangkan itu adalah ketika sakaratul maut. Jadi makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah bagi kami sakaratul maut. Itu salah satu hal yang sangat kita takutkan itu adalah sakaratul maut. Kita sangat berharap Allah melembutkan bagi kita sakaratul maut. Salah satu nikmat dalam hidup adalah ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semudah walaupun kita berdoa terus, tapi kalau tidak disertai dengan amal soleh itu rasanya sulit untuk didapatkan. Kemudahan sakaratul maut itu harus kita persiapkan sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan kita. Setiap nafas yang terhembus, di situ kita usahakan agar bagaimana sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik sampai beliau diambilkan air oleh Sayyidah Aisyah karena begitu sulitnya sakaratul maut. Tapi kata para ulama, Nabi kenapa sulit sakaratul maut? Itu sebagai ujian terakhir dalam hidupnya. Jadi setelah itu semuanya adalah kehidupan. Makanya hikmah kenapa Nabi sulit sakaratul maut, karena mungkin zahirnya sulit, tapi pada hatinya Nabi merasakan itu mungkin menjadi pelajaran. Kalau Nabi saja bagaimana kita? Tapi ada juga riwayat bahwa sakaratul maut orang soleh insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti, sehingga kita persiapkan, termasuk diantaranya dikaitkan dengan perkara muamalah. Ziyadatan fi hasanatikum. Tujuan berwasiat tadi, tujuan seperti harta itu untuk kita sedekahkan ketika mendekati ajal, tujuannya untuk apa? Ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan terhadap kebaikan. Jadi dia menjadi sedekah lagi tadi. Bahkan kalau dia wasiat kan dilaksanakan setelah meninggal. Setelah dia meninggal dilaksanakan wasiat itu. Maka sebagai penambah terhadap kebaikan. Karena Bapak Ibu, kita ini harus memikirkan diri kita masing-masing. Jangan berharap nanti saya mati ada anak saya, tidak bisa begitu. Kita ini semua mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa anak sebagai aset, salah satu di antara amalan yang tidak pernah terhenti setelah kita berada di alam barzah, setelah kita berada di akhirat, di antaranya adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Makanya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Salah satu rezeki yang terbaik yang dianugerahkan Allah ketika Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleh. Itu di antara rezeki yang terbaik adalah anak yang soleh dan soleh. Karena walaupun kita sudah terbaring, sudah tiada di atas muka bumi ini, bagaimana berlanjut pahala itu. Nah, namun demikian kita tetap harus menyiapkan diri kita masing-masing. Tetap kita harus bersiap. Tidak ada yang bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari yang tidak bisa menolong anak harta kecuali yang datang dengan hati yang bertakwa kepada Allah. Baik, karena waktu yang kita itulah yang dapat kita kaji. Jadi hadis ini menjadi bentuk atau wasilah bagi kita menambah amal soleh dalam kehidupan kita, diantaranya adalah berkaitan dengan harta. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh dalam kehidupan kita, dan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah dari. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha